Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Bani. Saya merupakan praktisi di bidang videografi dan juga film, khususnya dokumenter dan travel. Dan sekaligus juga saya dosen di program studi televisi dan film. Jujur ini video pertama saya gitu ya untuk memberikan tutorial secara langsung. Dan terlintas bagi saya juga gitu bahwa ternyata nggak ada loh yang bikin video profil desa untuk tutorialnya. Sedangkan saya yakin banyak freelancer atau juga PH ataupun juga mahasiswa yang lagi KKN itu seringkali diminta untuk membuat video profil desa. Nah, untuk referensi video tutorial ini, saya akan lampirkan video profil desa yang sudah pernah saya buat gitu ya, yakni video desa Ranca Salak. Kebetulan ini saya lakukan sendiri gitu ya, mulai dari proses syuting, terus juga bikin struktur narasi, memilih potensi, terus juga editing, dealing with client bahkan gitu ya. Itu semuanya saya lakukan sendiri gitu, dan melalui tutorial ini mungkin akan ada perbedaan lah gitu ya terkait dengan mekanisme cara bagaimana orang pada umumnya ketika melakukan proses syuting gitu. Nah, di tutorial praproduksi kali ini saya akan memberikan 5 tips kepada teman-teman terkait apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika akan membuat profil desa gitu ya. Khususnya buat teman-teman yang sama sekali belum pernah gitu ya. Jadi kira-kira di lapangan akan terjadi seperti apa. Oke, tips yang pertama adalah kalian harus melakukan observasi langsung ke desa yang akan kalian buatkan video profilnya. Kenapa observasi menjadi sangat penting? Karena dengan melakukan observasi, kalian juga akan bisa memetakan mana saja yang cocok untuk diambil gambarnya kah. Terus juga kalian bisa memetakan posisi natural light ketika jam 12, jam 6 pagi, jam 6 sore kah. Dan kalian juga bisa memetakan cerita apa saja yang akan kalian gunakan, khususnya ketika kalian menggunakan visual-visual tertentu gitu. Entah kalian akan menggunakan drone, atau kalian membuat timelapse, kira-kira icon apa yang kemudian menjadi menarik untuk diambil gambarnya gitu. Dan banyak hal lainnya gitu. Nah, ketika kalian melakukan observasi, jangan lupa kalian juga bawa peralatan kamera kalian gitu. Atau mungkin kalau misalkan kalian punya handphone, maka ambillah beberapa gambar yang ada untuk jadikan stock shot ataupun juga referensi ketika kalian akan melakukan proses persiapan selanjutnya gitu. Jadi minimal kalian tuh punya handphone tuh, kemudian ambil ubah resolusinya ataupun juga ubah diameter lensanya, kalian ambil pelan-pelan dengan movement-movement tertentu. Itu sangat bermanfaat sih untuk bisa jadi bekal kalian ketika nanti pada saat proses syuting ataupun juga editing nanti. Yang kedua adalah jelas kalian harus wawancara kepala desanya terlebih dahulu. Kenapa? Ya karena kepala desa yang tahu potensi mana saja sih yang harus diangkat untuk bisa diambil sebagai bahan untuk produksi nanti gitu. Mungkin berdasarkan pengalaman saya ya, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apakah kepala desa ini suka di depan kamera ataupun enggak gitu. Yang di depan kamera mungkin akan mendominasi gitu secara narasi, ataupun juga kalau enggak mungkin kalian juga perlu penyesuaian terlebih dahulu, entah itu pakai voice over kah ataupun juga kalian sendiri sebagai talentnya, sehingga memahami keinginan kepala desa itu juga akan mempermudah proses produksi kalian nantinya. Jadi berdasarkan pengalaman saya gitu ya, kepala desa ini variatif gitu. Ada yang memang suka ngobrol, ada yang suka di depan kamera untuk eksistensi gitu ya, ataupun juga ada juga yang mungkin agak grogi ketika langsung berhadapan dengan kamera gitu, sehingga semua hal terkait dengan subjek ataupun juga aspek lainnya itu diserahkan kepada si pembuat video itu sendiri gitu. Jadi wawancara dengan kepala desa, selain kalian dapat akses, kalian juga dapat gambaran cerita dan juga potensi-potensi apa saja yang akan bisa diambil nantinya. Yang ketiga adalah memahami struktur narasi. Seriusan, ini sangat penting. Saya selalu berikan masukan kepada orang-orang yang biasa saya latih ataupun juga kepada mahasiswa khususnya, bahwa dengan memahami struktur narasi itu akan mempermudah pekerjaan kalian. Kenapa? Kita bisa asumsikan bahwa segala hal yang ada gitu, entah subjek, entah itu objek, entah itu tempat ataupun hal lainnya, itu pasti bisa dibuat ceritanya. Termasuk juga potensi-potensi desa yang ada. Karena berhubungan dengan manusia, pasti ada segala macam hal yang bisa diambil gitu. Khususnya kalau misalkan saya lihat di desa Ranca Salak gitu ya, bahwa di saat lansia tidak produktif, desa Ranca Salak cenderung memanfaatkan lansia agar produktif dengan membungkus dodol-dodol sehingga punya waktu selingan dan juga uang tambahan di samping mereka melakukan pengajian, nonton TV, dan lainnya gitu. Abdi mah daripada cicing di imah, mini kene mungkus boga penghasilan atas asar leos ka masigit. Ngaos, uih ti masigit leos ngetekeun TV.
Itu kita bisa kemas struktur narasi itu gitu. Dan balik lagi, video profil desa yang bagus menurut saya, ya balik lagi ini menurut saya gitu, adalah video profil desa yang tidak hanya informatif tapi juga entertain gitu. Entertain itulah yang bisa diambil dari kalian bisa memahami narasi gitu. Ya walaupun ada sih yang kebutuhannya ingin informasi aja gitu, tapi kan balik lagi, emang ada yang mau nonton gitu. Itu yang jadi pertanyaan mendasarnya gitu. Sehingga video profil desa itu harus menarik berdasarkan narasinya. Dan mungkin kalian bisa melakukan pembuatan outline terlebih dahulu gitu. Kalian tidak perlu membuatkan teks narasi yang bejibun banyak begitu ya untuk dihafal oleh kepala desa ataupun juga orang-orang yang kalian wawancarai gitu ya. Tapi kalian bisa melakukan mekanisme seperti talk to talk gitu ya. Kalian mewawancarai langsung ya, kemudian itu menjadi bahan untuk narasinya gitu. Sehingga apa? Ini mempermudah proses kalian ketika kalian mendirect orang yang non-aktor untuk bisa ngobrol di depan kamera. Itu sih yang paling krusial gitu. Yang mungkin ini akan kita bahas lebih lanjut di bagian produksi gitu. Bagaimana cara mendirect non-aktor. Yang keempat, jelas kalian harus mempersiapkan peralatan yang ada gitu. Peralatan yang ada yang dimaksud adalah peralatan yang kalian miliki gitu. Kalau misalkan kalian punya uang lebih, kalian bisa sewa. Atau kalau misalkan kalian sultan, kalian bisa beli gear yang lebih fancy gitu. Tapi kalau misalkan kalian pas-pasan gitu, manfaatkanlah dan maksimalkanlah peralatan yang ada. Seperti yang saya buat di Desa Nancasala, saya hanya menggunakan kamera Sony A6300 dengan lensa kit dan juga lensa 35mm. Kemudian juga untuk merekam suaranya saya menggunakan ini Dolby On, aplikasi Dolby On, disertai juga dengan clip-on Boya seharga 130.000 dan juga software Adobe Podcast gitu. Tripod, gimbal AK2000C, dan juga mikrofon gitu untuk mempermudah sinkronisasi pada saat editing. Dan saya maksimalkan itu gitu. Untuk beberapa kasus saya juga bahkan seringkali menggunakan handphone dengan lensa ultrawide untuk bisa mengambil sudut yang lebih luas lagi. Artinya kemampuan kita memaksimalkan peralatan yang ada itu justru menjadi challenging yang sangat bermanfaat gitu. Karena kalau misalkan terpaku hanya dengan menunggu alat yang paling mutakhir, ya balik lagi, kita nggak akan pernah bisa memaksimalkan potensi yang ada karena yang kita pikirkan adalah alat yang baru. Walaupun peralatan yang kita miliki itu mungkin bisa katakan sederhana ataupun juga standar gitu ya. Tapi aspek yang paling penting adalah bagaimana cara kita mengemasnya sebenarnya gitu. Bagaimana kalian bisa memahami pencahayaan yang bagus, bagaimana caranya kalian bisa mendirect orang, bagaimana caranya kalian bisa membuat cerita yang berbeda dari kebanyakan yang lainnya. Yang kemudian peralatan itu hanya menjadi second choice kalau menurut saya gitu. Selama kalian punya alat untuk bisa merekam dan juga alat untuk penunjang lainnya yang cenderung lebih bisa diimprovisasi, itu sangat bisa digunakan khususnya dalam proses pembuatan profil desa gitu. Dan tips yang terakhir adalah sebenarnya ini adalah sebuah prinsip. Jadi di praproduksi, kalian sudah bisa memikirkan video yang akan kalian buat itu hasilnya akan menjadi seperti apa. Ini ibarat kayak kita mengasumsikan sesuatu gitu ya. Dan itu sangat membantu agar konsep yang kalian buat itu tetap sesuai dengan apa yang kalian rencanakan. Walaupun nanti pada saat proses syuting ataupun editing akan ada perubahan-perubahan yang tidak terduga gitu. Tips dari saya ketika kalian akan merencanakan outputnya seperti apa, hal yang paling penting itu adalah kalian menentukan referensi terlebih dahulu. Seriusan, referensi ini sangat penting. Kenapa? Selain kalian memiliki pijakan kualitas gitu ya, gambarnya seperti apa, ceritanya seperti apa, juga ini membantu kalian memiliki skill yang baru gitu. Skill yang barunya dari mana? Ya jadinya kalian ngulik. Oh ini teknik seperti ini kayaknya dipakai, dicoba, ternyata cocok. Nah, itu yang kemudian akan menjadi berkembang gitu. Referensi bisa kalian lihat di Instagram, YouTube, Vimeo, ataupun juga film-film yang kalian suka gitu ya. Dan ada satu website yang cocok untuk editor ataupun juga videographer atau filmmaker, itu namanya iCandy. Jadi di situ banyak banget referensi-referensi teknis mulai dari sesuatu yang kompleks sampai juga yang mudah untuk diaplikasikan. Dengan menentukan teknik-teknik tertentu terhadap video yang kalian gunakan, itu juga sangat membantu agar video kalian tidak hanya dinamis tetapi juga bagus secara estetika. Itu dia 5 tips praproduksi yang bisa kalian lakukan ketika akan membuat video profil desa. Bagi saya, praproduksi itu harus 50% sesuai dengan rencana, 50% sisanya improvisasi. Kenapa? Karena saya kerjanya sendirian gitu. Kalau misalkan kalian kerjanya kolektif, itu akan bisa lebih mempermudah sebenarnya. Tapi tentu juga ada plus minus ya, baik kerja kolektif ataupun juga kerja sendirian. Kelebihan kerja sendirian, itu kalian bisa lebih mudah untuk mengimprovisasi. Minusnya kalian bisa takar sendiri lah gitu ya. Nah, di tutorial selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan proses produksi dan tipsnya seperti apa.
Kalau misalkan ini bermanfaat, jangan lupa share, like, subscribe, ataupun apapun itu gitu ya. Oke, sampai ketemu di tutorial selanjutnya.